Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya bingung mau bicara apa. Macet ya. Karena 500 halaman yang ada di buku ini selalu banyak kalau kita mau explore ya. Namun mungkin saya akan berikan beberapa poin-poin penting ya, yang mudah-mudahan bisa memberi semangat kepada kita semua ya, semangat menuju Allah, mengejar Allah dan mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya hormati, bicara tentang kesehatan ya, maka tidak lepas tentunya dari tuntunan dari Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi kita SAW. Karena itulah sebaik-baik petunjuk, itulah sebaik-baik arahan ya, yang tentunya disampaikan dengan sangat jelas dan sempurna oleh baginda Nabi SAW. Maka kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, banyak masalah-masalah dalam umat ya Islam khususnya saat ini ya, justru malah ketika sunnah-sunnah tadi itu tidak dilaksanakan ya. Sunnah-sunnah tadi justru malah hanya sekedar menjadi ucapan atau kalimat yang akhirnya tidak memberikan bekas ya atau manfaat bagi dirinya. Beberapa waktu lalu saya sempat berbicara dengan seorang ustadz ya, ngobrol juga, sahabat saya juga, dan beliau subhanallah ya, kaget gitu kan. Apa yang kagetnya? Kagetnya ketika suatu hari beliau ke Saudi ya, Saudi Arabia ya, Arab Saudi ya. Saat itu posisinya seingat saya di Riyadh ya, beliau cerita seperti itu. Dan ternyata salah satu kebiasaan atau sunnah Nabi yang justru malah di situ terletak kebaikan dan keberkahan yang luar biasa, yaitu tidur ya. Itu ternyata justru malah dilanggar oleh orang-orang di sana yang notabene mereka adalah orang-orang yang katakanlah segaris keturunan lah dalam hal mungkin bangsa Arab dengan Rasulullah SAW. Tapi justru malah subhanallah ya, mereka bangun itu malam gitu, makan itu malam gitu kan. Bangunnya di malam hari ya, artinya jam-jam 9-10 itu malah justru mereka kumpul-kumpul ya, mereka makan-makan, dan itu makanannya bukan makanan kecil ya, makanan besar ya, nasi ya tambah dengan kambing seterusnya ya. Dan tidak heran Bapak Ibu sekalian ya, penyakit-penyakit berat ya itu pasti akan muncul kalau seandainya hal-hal tersebut dilanggar ya. Maka apa yang kita bisa lakukan ya, kembali kepada tuntunan Nabi SAW ya, kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Di situ banyak keberkahan, di situ banyak kebaikan, di situ banyak segala keperluan yang kita butuhkan untuk hidup sebagai seorang Abdullah ya, atau hamba Allah, dan sebagai khalifah fil ard ya. Di situ semua sudah ada ya, tinggal kita optimalkan saja Bapak sekalian ya. Jadi saya pribadi sebenarnya tidak menyangka ya, tidak menyangka dan tidak menduga bisa sampai sebegini luar biasa sambutan masyarakat ya. Mungkin pertama terhadap buku Jurus Syiar Rasulullah SAW yang pertama, yang saya memang minta kepada Ustaz Syamsu ya, untuk tidak dipublish itu berapa cetakannya, karena buat apalah, yang penting banyak orang bisa merasakan manfaat dari situ gitu kan. Dan ini juga sama ya, kita belum launching, Masya Allah sudah cukup banyak ya yang terjual atau mungkin yang pre-order ya. Semua karena kuasa Allah Bapak sekalian ya, semua bukan karena kita. Dan saya pun tidak menyangka juga, katakanlah saya pribadi menyampaikan ini semua ya, khususnya mungkin dari sosial media saya seperti Instagram ya, yang saya ya lagi-lagi memuji Allah ya, tidak ada yang bisa saya banggakan dengan diri saya, tidak ada yang bisa saya banggakan dengan kebaikan saya ya. Seperti halnya salah satu tabi'in ya, pernah menyebutkan ketika beliau bergaul dengan Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah selama 50 tahun ya,
itu subhanallah, beliau ya rahimahullah tidak pernah membanggakan kebaikan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan dirinya, ya. Jadi orang tahu dari orang lain saja, ya. Itulah esensi dari keikhlasan. Jadi di awal saya sempat membaca surat Al-Ikhlas, ya, surat yang menceritakan tentang, atau judulnya, atau apa nama surat tadi, Al-Ikhlas, ya. Kita tahu ikhlas, ya, kita tahu makna segala macam, ya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham. Tapi bagaimana esensi keikhlasan itu bisa betul-betul kita rasakan? Salah satunya adalah dengan cara kita berpikir, Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup kita, sisa dari hidup kita ini bisa betul-betul memberi manfaat kepada orang lain. Imam Syafi'i yang terkenal dengan mazhab Syafi'i, mungkin salah satu di Indonesia, ya, begitu banyak orang yang belajar fikih di negeri ini dan mungkin negeri-negeri Islam yang lain, maka Imam Syafi'i akan merasakan atau mendapatkan pahala kebaikan dari pelajaran-pelajaran yang sudah beliau sampaikan rahimahullah, ya. Maka kita juga sama. Saya merasa jujur tidak ada yang layak, ya, katakanlah, untuk saya banggakan dengan semua perjalanan ini, gitu kan. Dari buku yang pertama dan buku yang kedua ini, ya. Tapi saya mungkin kalau saya boleh katakan, ya, cuma ngandelin Allah saja, ya. Ada buku ini, ya, ada buku yang kedua ini, ada buku yang pertama, ada buku yang kedua, ya. Pengennya apa? Salah satu inspirasi saya adalah seorang sebuah mungkin dai, ya, atau seorang muslim di Australia yang Bapak Ibu mungkin pernah kenal juga atau pernah tahu juga, itu Ali Banat. Ali Banat itu, Bapak sekalian, sekitar 2015, ya, beliau divonis kena kanker. Lalu akhirnya beliau, ya, Ali Banat itu setelah tahu kanker dan disampaikan bahwa hidupnya tinggal 6 bulan menurut pemeriksaan yang ada, akhirnya beliau mewakafkan dan mensedekahkan seluruh hartanya untuk dakwah ilallah, dan salah satunya membangun jaringan sosial, ya, kaum muslimin di Afrika. Dan ternyata subhanallah, Bapak Ibu sekalian, Ali Banat tidak meninggal 6 bulan kemudian setelah vonis tersebut, tapi justru malah 3 tahun kurang lebih setelah divonis itu beliau baru meninggal, ya. Apa pesan dari ini semua? Ya, pesannya adalah mari kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan kita, ya, di sisa-sisa hidup kita ini, dengan mengikhlaskan semua kebaikan dalam diri kita atau yang kita kerjakan itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini akan terus kita ulang dan akan terus saya ulang. Kenapa saya harus ulang? Karena memang mau cari apa lagi kita hidup, sekalian. Bagi Anda yang mungkin hari ini mendapatkan link ini, dan Bapak Ibu sekalian yang menjadi reseller atau mungkin agen dari PT Sigma, ya, semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian. Tapi janganlah cuman sekedar berniat untuk menjual atau mendapatkan keuntungan dari buku ini, ya. Kenapa? Karena kalau cuman sekedar mendapatkan keuntungan, umat Islam itu sudah didoakan, sudah ditakutkan oleh Nabi SAW bahwa yang aku takutkan kepada kalian itu bukan kalian tuh nggak kaya, gitu. Kalian tuh pasti kaya, kata Nabi SAW. Tapi yang takutkan malah justru ketika, ya, fitnah-fitnah terutama harta itu berlebihan, ya, seperti itu, ya. Dan kita tahu, ya, bahwa Nabi sudah mengajarkan itu semua sehingga pondasi-pondasi itu terbangun. Sehingga esensi atau mungkin pesan dasarnya adalah bagaimana, ya, keikhlasan kita, manfaat yang kita ingin sampaikan di sisa hidup kita ini itu bisa dirasakan oleh orang lain, ya. Sebagaimana juga buku ini, ya, buku ini yang, ya, harapannya Bapak Ibu sekalian, buku ini bisa menjadi salah satu kebaikan Anda, ya. Berdoalah dan berniatlah, ya, mintalah kepada Allah agar siapapun yang membaca buku ini, ya, yang Anda jual, ya, itu bisa mendapatkan kebaikan, keberkahan dan manfaat, ya. Sehingga kalaulah dia sakitnya bisa sembuh dengan izin Allah. Kalaulah dia sehat, dia bisa mempertahankan kesehatannya dengan izin Allah juga melalui resep-resep yang ada di sini. Itu niat dasarnya, ya. Itu niat utamanya, ya. Karena kalau cuma sekedar jual-jual saja, ya, apa bedanya kita dengan orang-orang kapital?
Ya, apa bedanya kita dengan orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan mereka, Bapak Ibu sekalian? Ya, maka sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, ya pastinya Zat yang Maha Esa yang memberikan kebaikan, keberkahan, ampunan dan rezeki kepada kita semua hamba-hambanya untuk memberikan kebaikan, ya, melalui dan keberkahan melalui buku ini, dan manfaat sebesar-besarnya. Ya, dan ada yang menyampaikan atau mungkin menjual buku ini, saya berpesan, ya, dan menghimbau, niatkanlah untuk jadikan buku ini sebagai salah satu sarana kebaikan Anda. Ya,